Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi, mahasiswa semester 1 kelas A15 di PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ingin memaparkan tentang pendidik dalam pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Pendidik yang dalam hal ini guru, pemimpin dan orang tua turut menentukan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Seorang anak selain mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarganya, juga mendapatkan pendidikan formal di sekolah yang diberikan oleh seorang guru. Di era yang telah maju ini, semakin banyak tugas orang tua sebagai pendidik yang diserahkan kepada guru di sekolah, sebab dianggap lebih murah, lebih efisien, dan lebih efektif. Kata pendidik berasal dari kata dasar didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya dengan menambahkan awalan po hingga menjadi pendidik, yang artinya orang yang mendidik. Menurut tafsir, ada kesamaan antara teori Barat dengan Islam yang memandang bahwa guru adalah pendidik, yaitu siapa saja yang mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kognitif ialah merupakan perilaku yang menekankan pada intelektualnya, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Afektif artinya lebih menekankan pada aspek perasaan, seperti minat dan sikap. Sedangkan psikomotorik artinya lebih menekankan pada keterampilan atau kemampuan bertindak. Ciri-ciri guru yang profesional dalam melaksanakan tugas keguruan ialah antara lain: yang pertama, komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan pembelajaran. Kedua, menguasai secara mendalam materi dan penggunaan strategi pembelajaran. Yang ketiga, mampu berpikir sistematik dan selalu belajar dari pengalaman, mau refleksi diri dan koreksi. 5. Proses belajar mengajar menjadi semakin baik. Dan selanjutnya bertanggung jawab, memantau dan mengamati tingkah siswa melalui kegiatan evaluasi. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 6 dibedakan antara pendidik dengan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebutkan dengan istilah murabbi, mu'alim, mu'addib, mudaris, dan mursyid. Menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam ini, dari kelima istilah ini tentunya memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, murabbi. Istilah ini merupakan bentuk singgoh isim fa'il yang berakar dari 3 kata. Pertama, berasal dari kata roba, yarbu, yang artinya zat dan nama, bertambah dan tumbuh. Contoh kalimat dapat dikemukakan, artinya saya menumbuhkannya. Kedua, berasal dari kata robiya, yarba, yang mempunyai makna tumbuh, nasya, dan menjadi besar, atau taroro'a. Ketiga, berasal dari kata roba, yarubu, yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara.
Maka dapat disimpulkan bahwa murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang kedua, mu'alim. Mu'alim berasal dari fi'il madhi alama, mudhari'nya yu'allimu dan masdarnya at-ta'lim. Artinya telah mengajar, sedang mengajar, dan pengajaran. Mu'alim adalah orang yang mampu untuk merekonstruksi bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Mu'alim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul dibandingkan dengan peserta didik, yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta didik ke arah kesempurnaan dan kemandirian. Yang ketiga, mu'addib. Artinya merupakan isim fa'il dari madiyah. Dari madinya adaba. Adaba artinya mendidik. Sementara mu'addib artinya orang yang mendidik atau pendidik. Dalam wazan fi'il tsulasi mujarrad, masdar aduba adalah adaban, artinya sopan, berbudi baik. Al-adabu artinya kesopanan. Adapun masdar dari adaba adalah ta'dib, yang artinya pendidikan. Secara bahasa, mu'addib merupakan bentukan masdar dari kata adaba yang memberi adab dan mendidik. Adab dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan tata krama, sopan santun, akhlak, budi pekerti. Anak yang beradab biasanya dipahami sebagai anak yang sopan, yang mempunyai tingkah laku yang terpuji. Maka secara terminologi, mu'addib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Mu'addib merupakan orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Yang keempat, mudarris. Secara terminologi, mudarris berasal dari bahasa Arab, yaitu sighah isim fa'il dari fi'il madhi darrosa. Darrosa artinya mengajar, sementara mudarris artinya guru, pengajar. Secara terminologi, mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta mempengaruhi pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti mudarris adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar sadar dalam upaya peningkatan potensinya. Yang kelima, mursyid. Mursyid berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim fa'il dari kata kerja arsyada yursyidu, yang berarti membimbing, menunjuki jalan yang lurus. Terambil dari kata rasyad, yang berarti hal memperoleh petunjuk atau kebenaran, atau rusyd, dan rasyada, yang berarti hal mengikuti jalan yang lurus atau benar. Dengan demikian, makna mursyid adalah orang yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus. Dalam wacana tasawuf atau tarekat, mursyid sering digunakan dengan kata Arab syekh. Kedua-duanya dapat diterjemahkan dengan guru. Dalam Al-Quran, kata mursyid muncul dalam konteks hidayah atau petunjuk yang dioposisikan
dengan dolalah atau kesesatan, dan ditampilkan untuk menyifati seorang wali yang oleh Allah dijadikan sebagai khalifahnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Maka dengan demikian mursyid merupakan orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, konsultan bagi peserta didiknya. Sedangkan pendidik memiliki kedudukan dalam perspektif Islam. Itu pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Kedudukan tertinggi pendidik dalam Islam tertuang dalam sebuah teks yang berbunyi, jadilah engkau sebagai guru atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak. Dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah juga disebutkan keutamaan seorang pendidik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya Allah yang Maha Suci, malaikatnya, penghuni-penghuni langit dan buminya, termasuk semut dan lubangnya, dan ikan dalam laut, akan mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Untuk selanjutnya ada pun tugas-tugas pendidik ini dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, pendekatan, atau pergaulan, angket, dan sebagainya. Yang kedua, berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. Yang ketiga, memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik memilihnya dengan tepat. Yang keempat, mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik. Yang kelima, memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya. Yang keenam, guru harus mengetahui karakter murid. Yang ketujuh, guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya baik dalam bidang yang diajarkannya maupun dalam cara mengajarkannya. Yang ketujuh, guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya. Sedangkan peran pendidik dalam pendidikan dapat dijabarkan dalam beberapa hal sebagai berikut. Pertama, seorang pendidik sebagai fasilitator, artinya menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan peserta didik. Yang kedua, sebagai pembimbing, artinya memberikan bimbingan terhadap peserta didik dalam interaksi belajar mengajar agar siswa tersebut mampu belajar dengan lancar dan berhasil secara efektif dan efisien. Ketiga, sebagai motivator, artinya memberikan dorongan dan semangat agar siswa mau giat belajar. Yang keempat, sebagai organisator, artinya mengorganisasikan kegiatan belajar peserta didik maupun pendidik. Yang kelima, pendidik sebagai manusia sumber, artinya ketika pendidik dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peserta didik, baik berupa pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau afektif, maupun sikap atau psikomotorik. Karakteristik pendidik yang ideal itu yang bagaimana? Disebutkan ada dua pendapat.
Yang pertama, menurut Imam Al-Zarnuji, bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi guru adalah yang pertama alim, yang kedua warok, artinya meninggalkan atau menghindari segala yang mengandung syubhat atau tidak jelas status halal haramnya, dan yang ketiga lebih tua usianya dibandingkan muridnya. Adapun selanjutnya adalah menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi, bahwa yang harus dimiliki seorang pendidik diantaranya, yang pertama, seorang guru harus memiliki sifat zuhud, yaitu tidak mengutamakan untuk mendapat materi dalam tugasnya, melainkan karena mengharap keridhaan Allah semata-mata. Yang kedua, seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang buruk. Yang ketiga, seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak sabar, dan jangan pemarah karena sebab-sebab yang kecil. Yang kelima, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru. Keenam, seorang guru harus mengetahui bakat, tabiat, dan watak murid-muridnya. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Jika benar itu datangnya dari Allah, dan jika salah itu datangnya dari diri saya sendiri, dan mohon untuk dibenarkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.